Namaku Rania. Jika orang bertanya siapa aku, jawabannya selalu sama. Istri Arman, ibu dari Aira dan Naufal. Tidak pernah ada yang bertanya, "Rania, kamu bahagia?" Dan lebih menyedihkan lagi, aku pun sudah lama berhenti bertanya pada diriku sendiri. Dulu, sebelum menikah, aku punya mimpi. Aku ingin membuka studio kecil. Aku suka menggambar. Aku suka warna. Aku suka dunia yang penuh imajinasi. Arman dulu bilang, aku suka perempuan yang punya mimpi. Aku tersenyum. Kupikir itu berarti ia akan mendukungku. Tapi setelah menikah, realitas berjalan berbeda. Bukan karena Arman melarangku. Ia tidak pernah melarang. Ia hanya berkata, "Fokus dulu ke rumah, nanti juga ada waktunya." Nanti. Kata itu terdengar sederhana, tapi ternyata bisa berlangsung bertahun-tahun. Aku hamil anak pertama, lalu anak kedua. Rumah semakin sibuk. Hari-hariku penuh. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar sekolah, membersihkan rumah, menunggu Arman pulang. Aku menjadi ibu yang kuat. Semua orang bilang begitu. Ibu yang hebat, istri yang sabar, perempuan yang tangguh. Tapi, tidak ada yang tahu, di sela-sela pujian itu, aku mulai merasa kosong. Aku tidak pernah marah, tidak pernah membentak, tidak pernah menuntut. Aku hanya diam dan terus kuat. Tapi semakin kuat aku terlihat, semakin tak terlihat aku sebagai perempuan. Aku bukan lagi Rania yang suka menggambar. Aku bukan lagi Rania yang suka duduk lama memandang senja. Aku hanya sistem yang bekerja, berfungsi, menjalankan tugas. Dan suatu malam, ketika semua orang tertidur, aku duduk di dapur sendirian. Aku tidak menangis. Aku hanya merasa tidak ada. Aira pernah berkata, "Ibu itu selalu kuat ya." Aku tersenyum, tapi kalimat itu menusuk. Selalu kuat. Sejak kapan aku tidak pernah boleh lelah? Suatu hari aku demam, tubuhku bergemetar, kepalaku berat. Tapi aku tetap memasak, tetap menyetrika, tetap mengantar anak. Arman berkata, "Kamu jangan manja." Aku tidak marah, aku hanya diam. Karena selama ini aku memang tidak pernah mengizinkan diriku terlihat lemah. Aku takut jika aku berhenti, rumah ini ikut runtuh. Aku takut jika aku mengeluh, aku dianggap kurang bersyukur. Padahal yang aku butuhkan bukan solusi besar. Hanya pelukan. Hanya kalimat, "Kamu capek ya?" Tapi kalimat itu tidak pernah datang. Aku mulai sadar aku tidak pernah benar-benar ditemani. Aku hanya dibutuhkan. Dan ada perbedaan besar antara dicintai dan dibutuhkan. Suatu hari aku menemukan kembali kotak lama berisi sketsa-sketsaku. Garisnya sudah pudar, kertasnya menguning. Aku memegangnya lama. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menangis bukan sebagai ibu, tapi sebagai perempuan. Aira sudah remaja. Ia mulai memperhatikan lebih banyak. Suatu malam ia bertanya, "Ibu, ibu pernah punya cita-cita?" Aku terdiam. Aku ingin menjawab, tidak, karena lebih mudah begitu. Tapi ia menatapku lama. "Aku ingin punya studio gambar," kataku pelan. Aira tersenyum lebar. "Kenapa tidak sekarang?"
pertanyaan sederhana, tapi terasa seperti tamparan lembut. Kenapa tidak sekarang? Karena aku sudah terlalu lama meyakinkan diri bahwa kebahagiaanku tidak penting. Karena aku percaya menjadi ibu berarti mengorbankan semuanya. Karena aku takut dianggap egois. Aira berkata, aku tidak mau jadi perempuan yang lupa dirinya sendiri. Kalimat itu membuatku gemetar. Tanpa sadar, diamku telah mengajarkan sesuatu. Bahwa perempuan harus selalu mengalah. Bahwa ibu harus selalu kuat. Bahwa kebahagiaan perempuan bisa ditunda selamanya. Dan aku tidak ingin anakku mewarisi luka itu. Suatu pagi, aku berkata pada Arman, aku ingin mulai menggambar lagi. Ia terlihat bingung. Untuk apa? Untuk apa? Aku hampir mundur. Hampir berkata tidak jadi. Tapi kali ini aku tidak ingin diam. Karena aku ingin bahagia. Jawabku. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada drama. Hanya percakapan panjang yang selama ini tertunda. Arman akhirnya berkata, aku tidak pernah melarang. Aku tersenyum kecil. Tapi kamu juga tidak pernah benar-benar mendukung. Untuk pertama kalinya, aku tidak berbicara sebagai ibu. Aku berbicara sebagai perempuan. Perlahan aku mulai mengambil waktu untuk diriku sendiri. 1 jam sehari. Menggambar, diam, bernapas. Aku masih ibu. Aku masih istri. Tapi aku juga kembali menjadi Rania. Dan aku sadar sesuatu. Menjadi ibu yang kuat itu baik. Tapi menjadi perempuan yang bahagia itu penting. Karena anak-anak tidak butuh ibu yang sempurna. Mereka butuh ibu yang hidup. Sahabat cerita arti. Jika kamu selalu menjadi kuat untuk semua orang, jangan lupa bertanya satu hal pada dirimu sendiri. Kapan terakhir kali aku bahagia sebagai diriku? Karena perempuan juga berhak hidup, bukan hanya bertahan.